Saya Catur Wahyu Triwulandari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Unit kerja saya di UPTD Satuan Pendidikan SDN Gebang 04. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan melaksanakan praktik wawancara, saya bersama Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sugianto MPD. Berikut wawancara kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, walaupun cuacanya sekarang agak mendung karena tadi pagi sempat hujan, tapi tidak menghalangi saya selaku kepala sekolah untuk giat bekerja di hari ini. Gini Bapak, terkait kemarin saya sudah ngobrol ke jenengan dia tentang tugas saya untuk praktik dengan kepala sekolah tentang untuk memenuhi tugas saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk bisa membantu saya untuk bisa praktik. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bapak. Bisa dimulai nih? Bisa. Ini Bapak, sebagai seorang pemimpin di sekolah gitu nih, pasti jenengan pernah menemui kasus-kasus di sekolah itu berdasarkan dilema etika dan juga bujukan moral gitu. Jadi pertanyaan saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Terima kasih Bu Wulan. Memang saya selaku pemimpin seorang manajer di sekolah khususnya SDN Gebang 4 ini sama sebenarnya dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi tidak ada sekolah yang tidak menemukan masalah. Semuanya itu pasti ada permasalahan, baik itu yang menyangkut tentang dilema etika maupun bujukan moral. Tetapi bagaimana saya selaku kepala sekolah bisa mengatasi hal itu tanpa mendapatkan atau menemui satu hal yang merugikan. Kita ambil sesuatu jalan untuk bisa menangani tersebut sebaik-baiknya yang kami sesuaikan sesuai dengan lembaga sekolah tentunya yang berkaitan dengan tendik maupun siswa. Jadi kami harus benar-benar bisa mengambil satu keputusan yang dirasa sangat-sangat berpihak kepada murid. Yang terbaik tentunya. Iya, betul. Lalu pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Kadang-kadang memang saya selaku kepala sekolah itu sempat dilema gitu ya, karena dihadapkan satu hal mungkin sama-sama benar, satu hal kadang-kadang salah dan benar. Nah, dalam hal ini saya selaku manajer di sini selalu mengadakan kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Jadi pengambilan keputusan yang saya ambil nanti diharapkan tidak menjadi sebuah otoriter dari kepala sekolah. Walaupun sebenarnya kepala sekolah di sini adalah berhak untuk menentukan. Namun dalam hal ini saya selaku mengambil jalan yang terbaik. Bagaimana sebaiknya mengatasi kedua hal tersebut, baik yang menyangkut tentang dilema etika maupun bujukan moral. Jadi saya lebih kepada melihat kepentingan-kepentingan yang ada pada permasalahan tersebut. Misalnya dalam hal dilema etika. Nah, ini kan dihadapkan pada sesuatu yang sama-sama benar. Saya lihat di sana dampaknya terhadap khususnya anak-anak itu lebih berdampak yang mana.
kita ambil resiko yang paling kecil atau yang berdampak paling kecil kepada anak-anak. Alhamdulillah kalau seandainya keputusan nanti yang diambil oleh saya selaku kepala sekolah itu benar-benar bisa yang berpihak kepada murid begitu. Jadi intinya di sini saya harus berkolaborasi dengan semuanya tanpa menghilangkan latar belakang dari permasalahan yang ada. Jadi peran dari guru-guru lain juga penting di sangat penting sekali, karena bagaimanapun juga kepala sekolah di sini adalah membawai semua guru, sedangkan guru sendiri atau tenaga kependidikan itu yang bersentuhan langsung dengan anak-anak. Jadi bagaimanapun juga permasalahan biasanya yang paling banyak itu adalah yang berkaitan dengan murid, sehingga saya harus selalu berkolaborasi dengan semuanya yang ada di sini. Lalu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya selalu melihat dulu bagaimana mengidentifikasi dulu permasalahan yang muncul. Kemudian mencari sebab-sebabnya, menganalisa permasalahan tersebut. Jika permasalahan tersebut bisa diatasi oleh ruang lingkup yang lebih kecil bersama salah satu atau dua orang guru, maka saya ajak untuk berkolaborasi menangani masalah tersebut. Jika masalah itu menyangkut lebih banyak, maka saya harus melibatkan semua tenaga kependidikan atau stakeholder yang ada di sekolah itu, sehingga semua kebijakan akan diketahui oleh seluruh pendik yang ada di sini atau siapa yang berkepentingan di sini. Nah, dalam hal ini saya selalu berpedoman pada 3 hal sebenarnya kebijakan yang saya ambil. Yang pertama itu saya harus menerapkan kebijakan universal yang ada pada semua guru, termasuk juga saya selaku kepala sekolah. Kemudian kebijakan yang saya ambil atau keputusan yang saya ambil itu selalu berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kebijakan itu tentunya bisa dipertanggungjawabkan atau yang bertanggung jawab. Dalam hal ini bahwa kebijakan-kebijakan itu saya tidak artinya sepihak saja, keuntungan ada di pihak sekolah misalnya, tidak, tetapi lebih kepada universal, jadi dapat dipertanggungjawabkan sehingga siapapun yang ingin mengetahui hasil keputusan itu, kami selaku pemimpin bisa menunjukkan alasan-alasan atau bukti-bukti dari keputusan yang diambil gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Lalu hal-hal apa saja ini yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang di hal-hal yang dianggap efektif begitu ya. Saya lebih kepada ketanggapan yang maksimal. Artinya ketika ada permasalahan yang datang, maka saya tidak menunggu sehari 2 hari. Jadi karena permasalahan itu akan sering datang, maka setiap permasalahan yang datang saya selaku kepala sekolah harus tanggap, segera menangani. Itu nomor 1, harus tanggap. Kemudian yang kedua, saya melibatkan semua tenaga atau stakeholder yang ada di sekolah. Yang ketiga, saya selalu berkolaborasi selain dengan pendik juga dengan orang tua. Bagaimanapun juga permasalahan umum yang ada di lingkungan sekolah adalah yang berkaitan dengan siswa, maka tidak menutup kemungkinan saya harus juga berkolaborasi dengan orang tua. Jadi intinya ini lebih cepat lebih baik gitu. Iya, jika iya. ada sebuah kasus Tidak menunda tidak untuk menunda. segera dicarikan solusinya. Gitu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak sebenarnya ya yang menjadi tantangan bagi saya. Nah, selaku kepala sekolah untuk menangani khususnya dalam hal dilema etika, karena dihadapkan dengan hal yang benar melawan benar, atau mungkin seorang secara personal, secara individu akan dihadapkan dengan kelompok semua pendik yang ada di sini. Nah, tetapi walaupun di satu sisi satu orang personal itu bagi saya permasalahan kadang-kadang memang benar dengan alasan yang benar. Maka yang saya ambil di sini adalah
bagaimana saya menyikapi hal tersebut agar tidak selalu bertentangan dan mereka saling memahami dengan kebijakan yang saya ambil. Jadi di sini adalah butuh sebuah pengertian dari masing-masing pihak, baik dengan Pendik maupun dengan orang tua. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, dalam hal ini tergantung. Tadi sudah saya sarankan bahwa saya selaku kepala sekolah selalu tanggap untuk menangani permasalahan. Namun ada permasalahan yang memang kadang harus pada saat itu diselesaikan. Ada juga permasalahan yang kadang-kadang membutuhkan pemikiran yang perlu untuk dipikir bersama. Nah, dalam hal ini ketanggapan yang di sini yang dimaksud ketika memerlukan satu pemikiran yang membutuhkan waktu, bukan berarti saya menunda, tetapi sambil melihat situasi dan kondisi dengan mengadakan kolaborasi atau berembuk dengan semua yang ada di sini. Jadi memang ada dua jenis. Ketika dihadapkan dengan satu jenis yang sudah akan harus diatasi hari itu, ya hari itu harus selesai. Tapi kalau misalkan sudah ini harus diselesai untuk minggu atau dengan jangka waktu yang masih ada, maka saya akan pikirkan benar-benar untuk menangani sehingga muncul keputusan yang benar-benar bijak untuk semuanya. Jadi sesuai dengan kasusnya gitu. Iya, benar. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling utama adalah kerjasama kekompakan dari stakeholder di SDN Gebang 4 yang selama ini memang semuanya bisa diajak untuk kompak menyelesaikan permasalahan baik intern maupun masalah di kelas sendiri ataupun masalah sekolah. Lalu yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, nah saya kembali lagi menyebutkan bahwa dari dilema etika itu bahwa kita harus benar-benar siap menghadapi semuanya itu. Ini utamanya saya selaku kepala sekolah. Yang pertama harus siap, yang kedua tanggap, yang ketiga keputusan yang saya ambil bukan otoriter dari keputusan kepala sekolah, tetapi lebih kepada keputusan yang dihasilkan secara bersama dengan melewati beberapa tahapan dengan menganalisa permasalahan yang ada, sehingga nanti benar-benar keputusan yang diambil itu keputusan yang berpihak kepada murid, dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai-nilai yang universal, yang nilai-nilai kebijakan maksudnya. Jadi kalau saya memberi kesimpulan nih, dalam proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara cermat itu, di mana sebuah keputusan itu harus diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, Iya, gitu. betul. Dan harus dapat dipertanggungjawabkan, Iya. dan tidak salah langkah, dan supaya tidak ada yang dirugikan. Betul, gitu. ya. Dan juga sesuai dengan 4 paradigma, Betul. 3 Ya. prinsip dan 9 9 langkah langkah. pengambilan keputusan. Iya. Jadi kalau semuanya itu bisa dijalani dengan sebaik-baiknya, insya Allah keputusan atau kebijakan yang diambil akan benar dan sesuai dengan lingkungan di mana tempat kita berada. Baik. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Jadi saya sudah bertambah ini ilmu saya, sudah mendapat pencerahan kemarin dari fasil saya, dan sekarang dari Bapak Kepala Sekolah. Iya, iya. Kalau itu saya akhiri nih. Iya. Sekian praktik wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Wahyu Terwulandari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Unit kerja saya di UPTD Satuan Pendidikan SDN Gebang 04. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan
sebagai pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan melaksanakan praktik wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah yang kedua, Bapak Muhammad Turjam'i SPD dari Unit Kerja SDN Banjarsengon 2. Berikut wawancara kami. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai terkait tugas saya Bapak. Iya. Gitu. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Begini Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, pasti Bapak kan pernah menemui beberapa kasus gitu. Yang kasus itu termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya jawab nih. Untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut itu sebagai dilema etika atau bukan moral, itu saya analisa terlebih dahulu. Jika kasus tersebut itu sifatnya benar, lawan benar, maka kasus tersebut termasuk kategori dilema etika. Sedangkan jika benar lawan salah, maka kasus tersebut termasuk bujukan moral. Oh begitu. Jadi yang pertama pasti Bapak akan menganalisis dulu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya tentunya yang pertama kami lakukan yaitu musyawarah. Jadi kami memecahkan masalah atau kasus itu dengan cara musyawarah secara demokratif dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Tentunya keputusan nantinya itu harus mengandung solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Oh begitu. Jadi musyawarah dengan secara demokratis, Iya. dengan pihak yang terlibat. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya diantaranya dalam menyelesaikan kasus maka harus berbasis hasil akhir. Jadi keputusan tersebut harus berbasis hasil akhir, kemudian berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian berdasarkan rasa kepedulian, rasa simpati kepada pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yaitu jika kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan dapat memuaskan semua pihak, dan juga keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu. Jadi kasus tersebut dapat selesai dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan sebenarnya banyak sekali tantangan, diantaranya yaitu jika ada yang merasa kecewa atau tidak puas dengan keputusan yang saya ambil. Nah itu sebagai tantangan bagaimana agar nantinya keputusan tersebut itu dapat memuaskan semua pihak. Kemudian tantangan berikutnya kesulitan untuk mengklopkan kadang antara aturan
kemudian dengan rasa kepedulian itu sulit sekali karena saling bertentangan. Gitu pasti ada tantangan gitu nih Bapak, ada yang kecewa, tidak bisa menerima seperti itu. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya dalam memutuskan kasus yang termasuk dilema etika atau apa namanya tadi rujukan moral itu harusnya terjadwal, tetapi kemarin kami sudah menyelesaikan kasus sebenarnya di sekolah kami terkait dengan guru kami yang sakit beberapa tahun, kemudian kami panggil keluarganya. Nah tentunya itu sudah terjadwal, memang idealnya harus sesuai jadwal atau sudah terjadwal, tapi karena sudah sangat urgent ya kadang langsung saja saya selesaikan secepatnya. Jadi sesuai dengan masalahnya Yes. gitu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya tidak ada seorang yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral, tetapi alhamdulillah karena saya juga alumni guru penggerak angkatan 3, di mana ada modul yang terkait dengan materi tersebut, maka kami bisa menyelesaikan sesuai dengan modul yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak tersebut. Oh, seperti itu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya diantaranya satu, keputusan tidak boleh diambil secara sepihak. Jadi keputusan harus memuaskan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian keputusan tersebut harus memiliki rasa kepedulian terhadap semua atau terhadap golongan yang lebih banyak. Kemudian harus berbasis peraturan. Jadi keputusan itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kemudian harus berbasis hasil akhir. Oh, begitu. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini yaitu sebuah keputusan itu harus diambil berdasarkan pertimbangan gitu ya, pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak lepas dari peraturan gitu nih. Dan tentunya pasti akan berpihak pada murid seperti itu. Iya. Baik. Terima kasih ya Bapak, saya sudah mendapatkan pencerahan ini. Sudah banyak yang sudah saya pelajari dan sekarang Bapak memberikan penguatan kepada saya. Ya. Untuk penguatan dalam memecahkan sebuah kasus terkait dengan rujukan moral maupun dilema etika, kita harus mencari atau memecahkannya dengan win-win solution. Jadi win-win solution itu tidak mengecewakan semuanya dan bisa diterima oleh semuanya. Dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih Bapak atas ilmunya hari ini. Boleh saya akhiri nggih? Iya. Sekian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.